Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kajian fiksi dan contoh penerapannya. Setiap cerita punya makna tersembunyi di balik kata-katanya. Melalui kajian fiksi, kita bisa memahami lebih dalam lagi bagaimana sih karya sastra mencerminkan kehidupan manusia. Di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anggun Harparika dengan NIM 240301017. Yang kedua ada Agustina Serliana dengan NIM 240301045. Yang ketiga ada Vina Julmelia Putri dengan NIM 240301068. Yang terakhir ada Devi Paulina Simanjorang dengan NIM 240301093. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kajian fiksi dan contoh penerapannya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kajian fiksi. Hakikat kajian fiksi menurut Nurgiontoro 2010, istilah kajian atau pengkajian adalah penelaahan, penyelidikan. Ia merupakan pembedaan dari perbuatan mengkaji, menelaah, atau menyelidiki. Pengkajian terhadap fiksi berarti penelaahan, penyelidikan, atau mengkaji, menelaah, menyelidiki karya fiksi tersebut. Untuk melakukan pengkajian terhadap unsur-unsur pembentuk karya sastra, khususnya fiksi, pada umumnya kegiatan itu disertai oleh kerja analisis unsur-unsur intrinsiknya. Selanjutnya, unsur-unsur fiksi. Fiksi dibangun oleh dua unsur utama, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, unsur intrinsik, pembentuk dari dalam karya, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tema. Ide pokok atau dasar cerita, contohnya tema cinta yang terhalang adat. Yang kedua, tokoh dan penokohan, pelaku, cerita, dan sifat-sifat yang digambarkan pengarang. Contohnya, Jainuddin yang sabar dan tekun. Yang ketiga, alur. Jalannya peristiwa dari awal hingga akhir cerita. Contohnya, alur campuran, maju dan mundur. Selanjutnya, latar. Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Contohnya, Makassar, Padang Panjang, dan Surabaya. Selanjutnya, sudut pandang. Posisi pengarang dalam menceritakan kisah, akuan orang ketiga, dan sebagainya. Selanjutnya, amanat. Pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan pengarang. Contohnya, cinta tidak boleh terhalang oleh adat atau status sosial. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Cara khas pengarang menulis dan mengekspresikan cerita. Yang kedua, unsur ekstrinsik, pembentuk dari luar karya. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, latar belakang sosial, budaya, dan agama pengarang. Yang kedua, nilai-nilai moral dan sosial masyarakat. Yang ketiga, kondisi politik, sejarah, dan psikologis pada saat karya diciptakan. Unsur ini membantu pembaca memahami makna karya secara lebih mendalam karena terkait dengan konteks kehidupan nyata. Selanjutnya, jenis-jenis fiksi. Di sini ada 4 jenis-jenis fiksi. Yang pertama, novel, karya panjang dengan tokoh konflik kompleks. Yang kedua ada cerpen, cerita pendek dengan konflik tunggal dan tokoh terbatas. Yang ketiga roman, karya klasik yang menggambarkan perjalanan hidup tokoh secara menyeluruh. Yang keempat, novelet, cerita yang panjangnya di antara cerpen dan novel. Selanjutnya pendekatan kajian fiksi. Kajian fiksi berarti kegiatan menganalisis karya fiksi secara mendalam untuk memahami makna, struktur, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Berikut beberapa pendekatan yang sering digunakan. Yang pertama, pendekatan struktural, menelaah unsur-unsur intrinsik dan hubungan antar unsur. Contohnya, menganalisis konflik batin Jainuddin dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang kedua, pendekatan sosiologi sastra, menghubungkan isi karya dengan kondisi sosial masyarakat. Contohnya, adat Minangkabau menjadi penghalang cinta Jainuddin dan Hayati. Yang ketiga, pendekatan psikologi sastra, menganalisis kejiwaan tokoh atau pengarang. Contohnya,
konflik batin Hamlet dalam karya Shakespeare dilihat dari teori Freud. Yang keempat, pendekatan feminisme. Mengkaji peran dan perjuangan perempuan dalam karya sastra. Contohnya, tokoh Nyai Ontosoro dalam Bumi Manusia sebagai simbol perempuan kuat dan mandiri. Selanjutnya, contoh penerapan. Contoh judul ceritanya yaitu tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Hamka. Pendekatan struktural. Analisisnya yang dimana ada tema cinta yang terhalang oleh adat. Tokohnya ada Zainuddin dan Hayati. Alurnya campuran, maju dan mundur. Latarnya ada di Padang Panjang, Makassar, dan Surabaya. Yang terakhir amanat. Jangan membatasi cinta karena perbedaan status sosial. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan materi kami tentang kajian fiksi yaitu kajian fiksi merupakan upaya analisis mendalam terhadap karya sastra yang bersifat imajinatif seperti cerpen, novel, dan drama. Untuk memahami unsur pembentuknya seperti tema, tokoh, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat, melalui kajian ini, pembaca dapat menilai makna, nilai moral, serta pesan sosial yang ingin disampaikan pengarang. Kajian fiksi tidak hanya berfungsi untuk menilai karya sastra dari sisi estetika, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan kehidupan yang terkandung di dalamnya.